Halo Shalom, apa kabar saudara hari ini? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread ya. Puji nama Tuhan, kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan di dalam damai sejahtera sukacita. Nah, bagi mereka yang mungkin sekarang ada di rumah sakit yang sedang terpapar COVID-19 ataupun dengan penyakit yang lain yang sedang berbaring dan kemudian sedang menyaksikan acara ini, mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah semangat, tetaplah berdiri teguh dalam Tuhan. Karena ketika hati kita, mata hati kita terus memandang kepada Tuhan, walaupun situasi kita tidak mengenakan, tetapi ingat bahwa Roh Kudus adalah hati kita, maka damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan itu melampaui segala keadaan yang kita alami. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita masih tetap belajar dengan tema bertumbuh untuk berbuah. Kita akan belajar terus mengenai perumpamaan tentang seorang penabur yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari Matius pasal yang ke-13. Nah, hari ini kita akan masuk dalam sesi yang ketiga ya. Sesi yang ketiga kita sudah belajar kemarin dalam sesi yang kedua bahwa banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi kondisi hati mereka sama seperti di pinggir jalan sehingga benih itu yang ditaburkan dimakan burung. Nah, itu adalah menggambarkan bagaimana kondisi hati yang tidak percaya ketika mendengar firman Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah mengerti, karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, dengan iman kita mengerti. Nah, saudara, kehidupan itu dimulai daripada benih, saudara. Dan benih itu adalah firman Tuhan dan firman itu adalah Kristus. Ketika saudara mendengar firman Tuhan tentang Injil keselamatan, tentang Tuhan Yesus, saudara percaya, maka kehidupan itu dimulai ya. Kehidupan ilahi, kehidupan Allah dalam hidup kita itu dimulai ketika kita membuka hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau orang itu mendengar tetapi tidak percaya, maka semua yang dia dengar itu kemudian diambil oleh iblis dan orang itu tidak pernah mengerti. Nah, saudara, di dalam fenomena terakhir ini, dalam YouTube yang kita lihat ya, di dalam media yang kita lihat, saudara, banyak sekali terjadi perdebatan antara orang-orang iman yang di luar Tuhan Yesus. Mereka banyak sekali mempertanyakan tentang Alkitab ya. Mereka bertanya tentang ketuhanan Tuhan Yesus, mereka bertanya tentang keselamatan dan banyak lagi mengenai Alkitab. Dan saya melihat dan saya mengikuti ya debater orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus. Mereka telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat mantap ya. Jawaban yang sangat alkitabiah dan jawaban yang benar-benar tepat sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sayang, pendengar yang bertanya-tanya ini, mereka tidak percaya atas jawaban itu. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan walaupun diterangkan begitu detail dan gamblang sekali. Mata mereka tetap tertutup, hati mereka tetap tertutup. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Sehingga akhirnya mereka tidak mengerti dan iblis mengambil semua yang mereka telah dengar itu, sehingga sampai kapanpun mereka tidak mengerti kecuali ketika mereka membuka hati untuk percaya dan menerima Tuhan. Nah, inilah gambaran daripada tanah yang di pinggir jalan, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat juga penghalang yang kedua mengapa benih itu tidak pernah tumbuh dan berbuah, yaitu dalam kondisi hati yang tanah yang berbatu-batu. Nah, mari kita baca di dalam ayat yang kelima, keenam, dan ayat yang ke-20 dan 21. Saya akan bacakan, tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami percaya kepada firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu itu adalah kehidupan Engkau sendiri yang menghidupi kehidupan kami, sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah. Sebab itu hati kami terbuka untuk firman-Mu. Isilah Tuhan bejana hati kami, sehingga firman-Mu mengubah hidup kami dan kami terus diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 dan ke-6, dan kemudian ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Nah saudara, ini ada satu lagi kondisi hati di mana orang-orang waktu mendengar firman Tuhan, benih firman Tuhan yang mereka dengar itu, kemudian mereka menerimanya dengan sukacita. Ya, di sini di dalam ayat yang ke-20 di sini dikatakan orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, mungkin pada waktu mereka mendengar itu, mereka datang, apakah itu ibadah atau sedang mendengar firman Tuhan, ya, hati mereka sedang mencari-cari satu jawaban. Mungkin hati mereka sedang kehausan atau hampa, atau hati mereka sedang mencari jawaban dalam hidup yang mereka sedang alami. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang banyak persoalan, tapi ketika mendengar firman Tuhan, hati mereka betul-betul tergugah, hati mereka betul-betul tersentuh oleh firman Tuhan, dan akhirnya mereka menerimanya dengan gembira, saudara. Dan kemudian di dalam ayat 21, tetapi ia tidak berakar. Nah, sayang sekali benih itu jatuh ke dalam hatinya, namun tidak berakar, ya. Dan di sini dikatakan dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Nah saudara, nah kenapa benih itu tumbuh sebentar saja? Ketika ada matahari, ada terik matahari, akhirnya layulah benih ini, layulah pohon yang sudah tumbuh sedikit ini dan akhirnya mati. Nah saudara, kenapa? Karena saudara, tanahnya banyak batunya, tanahnya banyak kerikilnya, dan tanah yang betul-betul tanah itu hanya sedikit sekali, sehingga apa? Ketika benih itu jatuh, tidak ada ruang bagi benih itu untuk menumbuhkan akarnya, tidak ada ruang untuk berakar karena batu-batu kerikil yang ada itu begitu banyak. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini, inilah kondisi hati orang yang kedua ini yang digambarkan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai rapuh hati, ya, yang tidak konsisten. Mungkin ada begitu banyak luka batin, mungkin ada begitu banyak, ya, kepahitan-kepahitan masa lampau mereka yang mereka bawa dalam hati mereka. Sehingga apa saudara? Sehingga tidak ada ruang untuk benih itu bertumbuh dan berakar, saudara. Nah biasanya saudara, orang-orang yang mempunyai masa lampau yang kelam, masa lampau yang begitu pahit, hatinya juga menjadi pahit, ya. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi sedikit saja dalam hidup mereka, hati mereka menjadi pahit dan akhirnya mereka akan mudah sekali mengkhianati firman Tuhan. Sehingga kita melihat di sini ada kata murtad, ya. Saya ada satu kesaksian atau saya melihat ada seorang yang tadinya bukan anak Tuhan yang kemudian percaya sama Tuhan Yesus dan dia bertumbuh dengan sangat luar biasa. Kalau saya lihat bahkan sudah melayani, tetapi suatu ketika terjadi bagaimana di gereja mereka mengalami konflik bersama dengan anak Tuhan yang lain, dan teman saya ini kemudian kecewa yang sangat luar biasa sehingga dia nggak pernah lagi ke gereja. 1 bulan nggak ke gereja, dijemput, dipanggil tidak mau, 2 bulan, akhirnya sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai hampir 10 tahun. Dan berkali-kali orang datang ke sana untuk menerangkan masalah dan ingin berdamai dengan dia, tetapi hatinya begitu keras dan akhirnya dia kembali kepada dunianya yang lama, bahkan lebih parah lagi. Jadi saudara, kita melihat inilah kondisi hati
pasti orang yang hatinya rapuh karena kepahitan, ya, karena hidup di dalam masa lampau. Dan kalau saya datang ke teman saya ini, saya cerita kenapa sampai seperti ini, dan dia menceritakan masalah yang terjadi itu, padahal itu sudah 10 tahun yang lalu, tapi sepertinya baru kemarin, dan itu betul-betul masih segar dalam pikirannya. Nah, saudara, kita melihat di sini itulah sebabnya firman Tuhan yang ada di dalam hatinya, yang pernah dia dengar itu, tidak ada ruang untuk bertumbuh dan berakar. Nah, saudara, kita melihat di sini rahasia daripada pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah karena akarnya jauh ke dalam. Dan firman Tuhan menjadi iman yang sungguh, dan dia terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan berakar sehingga pohon itu menjadi tumbuh dan berbuah, dan buahnya itu memberkati banyak orang. Kita melihat bagaimana pohon korma, saudara. Pohon korma itu bisa hidup di tengah-tengah padang gersang, ya, padang belantara yang terik mataharinya luar biasa, yang panasnya luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa hidup? Bahkan dia bukan hanya hidup, dia bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya itu sampai seluruh dunia menikmatinya. Kenapa? Karena akarnya jauh ke dalam sampai ke mata air. Sehingga ada sumber kehidupan, sehingga menopang dia untuk tetap hidup di dalam kondisi apapun juga. Nah, saudara, kalau saudara beriman dan terus berakar di dalam Tuhan Yesus, memberi ruang hati saudara, membiarkan firman Tuhan bertumbuh di dalam hati saudara, maka saudara dan saya akan bertumbuh. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga demikian bunyinya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi ketika akar itu berakar mendalam, dia mencapai sumber air, sehingga air itulah yang mengalirkan kehidupan, sehingga dia bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, saudara, mari kita buang semua hal-hal yang sampah dalam hati kita. Kita bawa itu di salib Tuhan Yesus supaya ada ruang hati kita, membiarkan firman, benih firman itu bertumbuh dalam kita, dan Roh Kudus secara leluasa akan menumbuhkan firman Tuhan, dan kita akan bertumbuh dan mengalami dia lebih lagi. Nah, saudara, yang terakhir kita menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu di dalam, kita lihat di dalam Kolose. Mari kita lihat dalam Kolose pasal yang kedua, ya. Kita lihat Kolose pasal yang kedua, ya. Kolose pasal 2 ayat yang kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudara, supaya akar itu semakin dalam, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal dalam firman-Nya. Apapun yang terjadi, mata kita terus memandang kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Di dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pohon itu kalau dipindah, misalnya hari ini di sini, hari itu di sini, ya, dan kemudian besok di sana, apa yang terjadi? Akarnya tidak pernah bertumbuh. Nah, saudara, berakar, tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mata kita, iman kita tetap kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi kita lihat iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi benih yang sudah kita terima, iman yang kita sudah terima dari kebenaran firman Tuhan itu tinggal tetap dalam hidup kita. Dan kemudian kita lihat kita terus dibangun di atas firman Tuhan. Dan kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, saudara,
saudara, mari kita terapkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana supaya firman Tuhan ini tumbuh dan berakar. Yang pertama, kita siapkan hati kita, buang semua sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Dan kita membiarkan benih firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita tetap di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan terus dibangun dari waktu ke waktu dalam pengajaran, tekun dalam firman Tuhan. Dan hati kita penuh ucapan syukur walaupun keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terus maju di dalam Dia. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk hari ini, supaya kami memberi ruang hati kami untuk membiarkan benih itu bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah. Hamba mau berdoa kalau ada di antara kami yang punya masalah hati Tuhan, yang membuat hati mereka tidak konsisten di dalam iman dan firman Tuhan dalam hidup mereka. Mari Tuhan Kau jamah supaya Tuhan sembuhkan, supaya mereka memiliki iman dan mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap maju dan jaga kesehatan. Haleluya, amin.